membangun diri tradisi yang adiluhung. Destinasi ragam budaya tersebar pada peninggalan yang luhur. Di ranah yang sejuk, hamparan sawah dan hutan, alam yang berbukit merawat titah, berkah dan kemurahan Sang Khalik berkiprah untuk kehidupan yang menghidupi para makhluknya. Penari lengger yang meliuk di pelataran candi menebar aroma mistis bersama hembusan angin. Gamelan yang mengalun dalam irama yang padu, rampak bersama gemuruh dupa membakar semangat. Calung yang mendengung pada telapak balu, di relung yang membara dengan artefak-artefak purba. Rancak rebana hadrah menyerukan nilai ketuhanan dan melangitkan kemanusiaan di bumi Nusantara. Ketika semesta di sekitar, jangan karena sepatah kata menjelma luka. Rakyat yang sudah nestapa dan menderita, tuntunlah menuju tahta kedudukannya yang layak. Jangan menjadi adikku atau mentang-mentang pintar. Jangan menjadi adika atau mentang-mentang bisa. Jangan menjadi adiguna atau mentang-mentang kuat. Mana
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Hari ini luar biasa semangatnya. Senang sekali saya Septi Wulandari hari ini bisa kembali hadir dalam dialog khusus media tradisional Nguri-Uri Kebudayaan Brebes dengan tema melestarikan kesenian tradisional sebagai upaya dalam menumbuhkan kecintaan budaya lokal. Dan hari ini kita berada langsung ya di SMK Nurul Huda NU Paguyangan, Kabupaten Brebes. Tentu saja untuk berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir siang hari ini mengenai budaya lokal, menumbuhkan kecintaan budaya lokal. Tadi sebelum dialog ini dimulai ada banyak penampilan dari teman-teman di Paguyangan ya, dari teman-teman yang memang pecinta seni tradisi dan juga pelaku seni. Ada beberapa seni yang ditampilkan yang tentu saja itu termasuk dalam budaya lokal. Kalau tadi dalam sambutan juga disebutkan bahwa memang budaya lokal ini sekarang banyak sekali tantangannya. Kita untuk melestarikan budaya lokal ini tidak cukup ya dengan hanya barangkali pertunjukan-pertunjukan saja, tetapi perlu effort yang lain, perlu usaha-usaha yang lain agar budaya lokal ini tetap dicintai. Karena tantangannya sekarang sudah enggak yang sekedar apa ya, kesenian yang lain, tapi juga teknologi yang luar biasa menginfiltrasi apa ya, dalam arti semua anak-anak sekarang remaja di sini tadi kalau Bapak tadi beri sambutan apa namanya, Free Fire, Mobile Legend dan lain sebagainya itu sudah menjadi tantangan yang luar biasa berat. Nah untuk itu hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir tentu saja untuk berdialog tentang hal ini. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Ahmad Zamroni, Pembina Kesenian Lokal Brebes dan juga anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Brebes. Assalamualaikum Pak Zamroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut berdialog kita siang hari ini. Dan kemudian yang berikutnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Bapak Fuad Hidayat Esos MSI. Selamat siang Mas Fuad. Selamat siang Mbak Septi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ketemu lagi kita. Iya, kita ketemu lagi ya. Ngomongin seni tradisi ya. Betul. Di Kabupaten Brebes lah. Oke, berikutnya narasumber yang ketiga, Ketua Pusat Kajian Media dan juga Kebudayaan, Bapak Teguh Hadi Praitno. Mas Teguh, saya biasa menyapa. Mas Teguh, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Septi, selamat siang yang hadir di lokasi ini serta pemirsa dan pendengar radio dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir ada Pak Kapolsek Kecamatan Paguyangan, Bapak Kasam. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Kasam, terima kasih sudah rawuh. Waalaikumsalam, selamat siang, selamat pagi. Oke, semangat pagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang ada di sini dan juga pemirsa selalu menerapkan itu ya, semangat pagi. Pagi itu memang selalu semangat ya. Biasanya pagi itu masih males-malesan gitu kan, mau sarapan dan lain sebagainya. Oke, saya langsung ke Pak Zamroni dulu Pak Zamroni, ini terkait dengan budaya lokal. Tadi yang ditampilkan ini boleh dijelaskan dulu, barangkali pemirsa di rumah ini belum tahu seni tradisi yang tadi ditampilkan, khas Brebes kah itu atau apa nama keseniannya? Itu yang pertama, grup yang ada di depan kita ini adalah grup Karawitan Desa Pandansari. Yang jelas ini adalah salah satu seni tradisional yang dimiliki di Kecamatan Paguyangan, khususnya di Desa Pandansari. Yang ini langsung dibina oleh Pak Kepala Desa Pandansari, Pak Irwan namanya. Dan kalau kita lihat bahwa yang tampil ini adalah yang penabuh alat-alatnya adalah banyaknya anak-anak yang masih usia di pendidikan, sekelas di SMP. Itu dan tadi kita lihat juga ada tarian di sini ya. Iya, tarian. Ada tarian. Itu namanya tarian tumandang itu. Tarian tumandang. Ya, apa itu? Tumandang ini adalah tarian budaya khas Banyumasan dan Brebesan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat tampilannya kayaknya memang orang Jawa ini memang harus bisa nari itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi harus bisa nari ya. Okay. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan tampilan yang semacam ini pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah betul-betul melirik ya
dan mengarah pada satu bentuk pembinaan yang difasilitasi. Terima kasih. Oke, jadi pembinaan yang difasilitasi. Nah selama ini seperti apa Pak Zamroni? Pembinaan ada, yang pembina juga ada, cuma fasilitasnya yang kurang. Oke, Iya, fasilitasnya yang kurang ya. iya. Jadi ini Mas Fuad ini bisa dibantu untuk mendorong itu ya. Mas Fuad bagaimana nih dari DPRD Jawa Tengah kan tentu saya juga ikut mendorong untuk memberi apresiasi gitu pada pelaku seni tradisi khususnya di Brebes ini. Gimana nih Mas Fuad? Baik Mbak Septi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Zamroni tadi betul sekali bahwa budaya lokal, kesenian lokal ini harus terus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Jadi dari masyarakat, dari pemerintah, semua pihak. Karena satu sisi kita ini kemudian sedang berhadapan dengan budaya luar yang sangat luar biasa. Yang tadi disampaikan ada Mobile Legend, ada apalagi K-pop dan sebagainya. Nah satu sisi yang lain dihadapkan pada fanatisme terhadap agama yang juga sangat luar biasa, yang bahkan menganggap kesenian tradisional itu sesuatu yang tidak boleh tumbuh dan berkembang. Nah karena itulah kemudian DPRD Provinsi Jawa Tengah hadir di tengah-tengah masyarakat, sekalipun dengan masih terbatas nih Pak Kiai Zamroni. Kami hadir dalam rangka kemudian membina, mendampingi, memfasilitasi agar kesenian tradisional tetap bisa tumbuh dan berkembang. Dan hari ini saya sangat bangga, saya sangat terharu tadi melihat penabuh gamelannya itu anak-anak kecil yang umurnya mungkin bukan SMP itu mungkin ya, mungkin Itu SD ya masih Pak SD Kiai ya? ya. Masih SD ya kayaknya. Saya jadi ingat dulu SD juga tukang tabuh gamelan Mbak Septi, Oh iya? tapi gong. Nah, jadi terakhir gitu ya. Yang gongnya aja ya. Tapi anak-anak seperti ini kalau tidak diperkenalkan dari kecil, itu mereka juga tidak akan tumbuh cintanya kepada budaya tradisional. Makanya saya yang sekarang umur 46 tahun masih ingat, kalau dulu saya ini zaman SD juga menabuh kempul dan gong. Sehingga saya tidak alergi terhadap budaya lokal yang tumbuh pada satu masyarakat. Jadi media tradisional dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ini sebetulnya sekalipun kelihatan sangat sepele, sangat simpel, tapi sebetulnya punya filosofi bagaimana kemudian budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terus langgeng, tumbuh, berkembang, dicintai, dan sekaligus menimbulkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini kalau tadi Pak Zamroni kan menyebutkan gitu, ya harusnya ada pembinaan itu salah satunya dengan fasilitas juga. Nah ini sebenarnya kan juga salah satu fasilitas kegiatan ya, fasilitas kegiatan yang kemudian diberikan untuk mereka ini berekspresi gitu. Nah kira-kira kegiatan-kegiatan seperti apa nih kalau menurut Mas Fuad gitu untuk yang kemudian bisa menimbulkan kecintaan yang mereka tidak hanya sekedar tahu gitu, sekedar oh ini ada loh seperti ini. Semua kegiatan media tradisional yang tumbuh dan berkembang di satu masyarakat saya pikir harus difasilitasi. Karena sekarang misalnya di Paguyangan saja saya yakin itu di luar kemudian gamelan dan tari tumandang tadi pasti masih banyak kok seni-seni lain yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang mungkin tahun depan bisa difasilitasi untuk tampil bersama. Oke. Ya jadi dan Jawa Tengah itu saya yakin kalau dieksplorasi, digali itu tidak hanya ratusan tapi ribuan budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah. Oke, ini di Brebes saja baru tadi baru 2 ya seni tradisi yang muncul gitu. Kalau misalkan mau ditampilkan semua 24 jam nggak selesai ya Pak ya mereka. Dan hari-hari itu kan perbatasan sama Banyumas Mbak Septi. Oke, makanya jadi agak-agak mirip juga jadi, ya kesenian tradisi. Ya gabungan antara Brebes dengan warna-warna Banyumasan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam dialog khusus media tradisional karena kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam dialog khusus.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional Nguri-Nguri Kebudayaan Brebes dengan tema melestarikan kesenian tradisional sebagai upaya dalam menumbuhkan kecintaan budaya lokal. Nah, langsung saja berikutnya saya akan ke Mas Teguh ini, Mas Teguh. Ya. Ini sebagai Ketua Pusat Kajian Media dan juga Kebudayaan gitu. Kalau melihat kegiatan-kegiatan budaya lokal semacam ini, kita kan ini terus dilakukan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kemudian lebih dari ini yang bisa dilakukan gitu untuk apalagi generasi sekarang ini kan memang luar biasa tantangannya gitu. Tidak hanya sekedar kalau dulu masih banyak kan kita ada hajatan apa kegiatannya masih yang wayangan dan lain sebagainya. Sementara sekarang ini kan kemarin apalagi corona gitu ya, hilang 2 tahun ya kayak gitu. Nah ini gimana nih Mas Teguh? Ya, jadi kesenian atau kebudayaan itu tidak pernah berangkat dari ruang hampa. Jadi masing-masing kesenian sebuah daerah itu saling berpengaruh. Seperti yang kita lihat barusan tadi, tari tumandang. Tari tumandang itu bukan hanya ada di Brebes Selatan saja, ada di Banyumas, ada di Solo Raya, kemudian ada di Jogja gitu ya. Jadi memang kalau kita berbicara apa sih definisi kebudayaan nasional? Definisi kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah, meskipun ini ada di Paguyangan, ini juga kalau kemudian diangkat ke nasional ini juga bagian dari kebudayaan nasional. Nah, dari tarian tadi, tumandang itu kan bahasa Jawa, itu maknanya bergegas. Kalau bahasa Indonesia, bergegas. Filosofinya adalah apa? Anak muda diajari untuk segera bergegas, bertindak, bergerak dengan cepat, meskipun tidak tercerabut dari akar kebudayaannya. Nah, yang terkait dengan yang ditanyakan Mbak Septi tadi, bahwa kesenian yang tumbuh dari berbagai daerah, khususnya kita bicara tentang Jawa Tengah saja, dan wabil khusus yang ada di Brebes Selatan ini. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD Jawa Tengah bersama para pembina yang ada di daerah Brebes Selatan ini. Dan tadi sudah kita lihat penabuhnya atau nayogonya yang memainkan kerawitan itu adalah anak-anak kecil. Ini adalah satu kegembiraan kita. Jadi rasa optimisme kita. Jadi memang di satu sisi kita pesimis ya dengan gempuran kebudayaan asing yang sudah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena media sosial itu sudah bisa diakses dari dalam kamar, dari kamar mandi, dari manapun sudah bisa berakses kemanapun. Tetapi dengan melihat hari ini, di Paguyangan ini, kita masih patut berbangga bahwa ternyata generasi muda kita masih ada yang mewarisi. Setidak-tidaknya ada para pendidik, pembina yang peduli terhadap kesenian-kesenian tradisional yang ada di daerah masing-masing. Oke. Gitu kira-kira. Nah kalau tadi kan filosofi dari tumandang itu kan bergegasnya. Nah kadangkala juga seperti ini Mas Teguh, kita misalkan melihat ya, oh seni tradisi bagus dan lain sebagainya. Tetapi masih ada yang kurang tentang bagaimana memahami filosofi itu agar menumbuhkan kecintaan kan. Jadi tidak hanya sekedar tahu gerak tarinya atau seperti apa gitu. Ya, jadi memang kita tidak bisa memaksakan harus semuanya merujuk pada literatur ya. Ada kesenian-kesenian yang memang itu makna filosofinya tinggi. Tetapi ketika anak-anak kecil belum paham filosofinya, minimal dia baru mencintai gerakannya itu udah luar biasa. Sambil terus diedukasi apa makna filosofinya. Salah satu tugasnya adalah, tugas siapa? Tugas kalangan media. Kalangan media harus memberitakan, menginformasikan kepada masyarakat, pemberitaan-pemberitaan positif tentang makna-makna filosofi itu. Ditulis sehingga anak muda sekarang kan enggak mungkin akan membaca literatur yang tebel-tebel, cukup googling aja. Apa sih sebenarnya sih makna kesenian tumandang itu? Nah, dengan membanjiri jejak-jejak digital kita, dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif, terutama khususnya kesenian dengan makna-makna filosofinya yang mudah diakses, itu dia selain mencintai gerakannya kemudian dia akan belajar. Kita tidak bisa paksa media sosial itu bahaya, Anda jangan itu. Enggak mungkin bisa, tetapi kita justru masuk ke sana. Media massa harus juga membanjiri jejak digital kita dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif khususnya terkait dengan makna filosofi dari kesenian-kesenian yang ada di daerah. Saya kira upaya ini sudah luar biasa dari
DPRD Jawa Tengah ini. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Mas Teguh. Saya lanjut ke Pak Kasam nih, Pak Kasam ini dari Kapolsek Paguyangan. Ini kan dari sisi keamanan yang namanya pertunjukan dan lain sebagainya ya Pak Kasam ya. Di Paguyangan sendiri seperti apa sekarang ini dalam beberapa waktu terakhir setelah barangkali dianggap corona sudah mulai membaik gitu ya, maksudnya sudah pandemi sudah agak berkurang dan lain sebagainya. Sudah banyak belum Pak yang kemudian mungkin perizinan untuk kegiatan-kegiatan pertunjukan ini sudah diberikan? Baik, terima kasih. Untuk keamanan terkait dengan izin apalagi dengan adanya musik-musik yang lain dan di situasi pandemi ini saya rasa memang berkurang sekali. Jadi warga masyarakat wilayah selatan Paguyangan khususnya alhamdulillah sampai sekarang masih mematuhi prokes, kemudian kami Satgas Covid tingkat kecamatan juga bersama tokoh masyarakat Kecamatan Paguyangan untuk masyarakatnya apabila mengadakan kegiatan yang tentunya mengundang keramaian memang harus selalu koordinasi dengan Satgas Covid tingkat kecamatan. Oke. Demikian. Ya, tapi dari Satgas Covid sendiri tetap mendukung ya, tetapi harus dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati seperti itu ya Pak Kasam ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi nanti obrolan kita bagaimana kemudian dari pembinaan budaya lokal sendiri mensiasati situasi yang seperti ini, apakah ada inovasi-inovasi yang dilakukan, strategi yang dilakukan. Kita akan berbincang sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam dialog khusus. Ya, baik pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus media tradisional Nguri-Uri Kebudayaan Brebes dengan tema melestarikan kesenian tradisional sebagai upaya dalam menumbuhkan kecintaan budaya lokal. Dan berikutnya saya langsung ke Pak Zamroni lagi nih Pak Zamroni. Nah kaitannya dengan tadi apa yang juga disampaikan oleh Mas Teguh gitu ya bahwa memang ya kita terus berupaya gitu ya, bagaimana memasukkan filosofi itu melalui media juga harus turut membantu gitu. Nah sementara dari pembinaan budaya lokal sendiri, ada nggak inovasi-inovasi yang dilakukan agar kesenian tradisional budaya lokal ini ya akhirnya diterima dengan baik, diterima dengan tidak disangkal lah gitu oleh generasi muda ini. Ada nggak Pak inovasi seperti itu? Ada. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah dihadapkan dengan canggihnya seperti zaman sekarang ini adalah zaman IT ya, di mana anak-anak juga sudah usia 4 tahun, 5 tahun saja sudah sangat mengenal namanya HP dengan berbagai macam hal-hal yang seneng dan hampir total itu anak-anak itu pegang itu. Sehingga untuk lebih pada posisi anak ini juga tetap mencintai budaya-budaya lokal, tradisi-tradisi lokal, sehingga kita perlu mengadakan kegiatan-kegiatan dimanapun kegiatannya ada, kita harus senantiasa nempelkan kegiatan budaya-budaya lokal ini dalam sebuah momen kegiatan apapun. Kayak di sini ada lengger, ronggeng dan sebagainya kan, dan ini perlu ditampilkan lagi nih, supaya kayak para ajengan di masyarakat juga sudah terbiasa ya berdekatan dengan lengger, berdekatan dengan ronggeng itu. Sehingga tidak antipati. Terima kasih. Oke. Nah kalau kaitannya dengan media digital sendiri Pak Zamroni kan seperti tadi disampaikan bahwa anak-anak ini sekarang udah lekatnya itu sama smartphone gitu ya, sama handphone gitu. Misalkan kegiatan-kegiatan ini difasilitasi kemudian dibentuk dalam sebuah dokumentasi yang unik seperti itu, yang kemudian bisa dipublish kemana saja orang bisa mengakses, itu sudah ada nggak hal semacam itu dilakukan? Ada ya, di antara sekarang ini kita menghadirkan seorang tenaga ahli media ini ya, ini kan untuk memadukan sehingga betul-betul budaya ini bukan hanya terkenal di tingkat lokal saja tapi sudah membana di tingkat nasional. Saya kira semacam itu dengan fasilitasi dari awak media ini. Saya kira semacam itu. Terima kasih. Oke, nah Mas Teguh ini berikutnya. Gimana? Apa sih kemudian yang menjadi poin penting kenapa seni tradisi itu juga harus berkolaborasi dengan media digital dan lain sebagainya gitu. Jadi kata kuncinya ada 3, kreasi, inovasi, dan adaptasi.
Yang kreasi dan inovasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamroni. Pertama kreasi, kreasinya itu apa? Di konten keseniannya sendiri itu banyak kreasi, jadi selalu berkembang ya, jadi tidak statis, gitu. Berkembang, bisa jadi berkembang di alat musiknya, bisa berkembang di teknologinya, bisa di kostumnya, kemudian inovasi. Inovasi yang segera akan dilakukan ini inovasi ini, memadukan antara seni dan olahraga. Ini luar biasa, jadi nanti jeda waktu misalnya sambil juga menikmati, ini udah inovasi. Lah yang terakhir, yang itu sangat amat penting adalah adaptasi. Kesenian tradisional pun juga ada adaptasi. Adaptasi dengan apa? Sekarang saya lebih suka menyebutnya adalah semesta digital. Gitu ya. Jadi orang tidak bisa lagi lepas dari yang namanya digital. Nah adaptasinya adalah apa? Bisa jadi pementasan ini tidak perlu harus ada sebuah pertunjukan yang ditonton. Tapi dia main, kemudian di kontennya dibikin, kemudian diunggah di kanal-kanal media sosial, apakah itu YouTube atau kemudian dipotong-potong di platform-platform yang lain gitu kan, di TikTok dan sebagainya, itu adalah adaptasi. Karena apa? Itu tidak bisa dihindari, harus bisa melakukan adaptasi. Dinosaurus itu besar, musuhnya tidak ada, saking juaranya tidak ada musuhnya, tapi karena dia tidak bisa beradaptasi ya mati, punah. Nah, kesenian tradisional juga begitu, kreasi, inovasi, dan yang terakhir adalah adaptasi. Kreasi dan inovasi, tadi Pak Jamroni sudah menyampaikan, adaptasinya hari ini telah beradaptasi. Ada kawan-kawan televisi nanti akan menyiarkan tayangan ini selama 1 jam Pak Jamroni, kemudian ada pemberitaan di media online, kemudian ada pemberitaan lagi di radio, nah itu adalah bagian dari cara mensupport, mendukung kegiatan kesenian tradisional agar terus berkembang dan tidak punah. Yang terakhir yang penting sekali adalah dengan adaptasi ini orang di masa yang akan datang akan melihat lagi kesenian apa yang tadi Tumandang tadi yang dipentaskan tahun 2022 itu kayak apa sih polanya? Coba kita lihat lagi nanti tahun yang belakang. Nah, kalau pada masa lalu belum beradaptasi tidak ada yang bisa ditonton, tapi ini bisa nanti bisa jadi nanti akan bisa dilihat lagi di tahun 2024 atau 2030 terlihat lagi. Itu perbedaannya apa? Nah, itu bagian dari cara beradaptasi. Saya kira itu Mbak Septi. Oke, jadi karawitan atau tumandang menuju metaverse gitu ya. Tetapi itu penting ya, karena memang selain untuk upaya sosialisasi ini, juga tentu saja dari seni tradisi ini yang penting juga harus ada unsur-unsur apa ya, efek ekonominya juga kan ke masyarakat gitu ya. Kalau pertunjukan semacam ini banyak penonton, kita sudah tahu ya pasti akan ada efek nih, ada yang jualan di sebelah sana dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau dalam bentuk yang digital ini menurut Mas Teguh gimana Mas? Ya, semua orang tahu ya, YouTuber terkaya siapa sih di Indonesia, bayangkan. Ya toh? Dia tidak dipertunjukkan loh itu, konten-kontennya itu dia penghasilan dari YouTuber aja per bulan berapa itu, luar biasa. Bayangkan kalau sinergitas, nah tambah lagi inovasi, kreasi, adaptasi, tambah lagi ada sinergi. Nah, kalau sinergitasnya itu juga dibangun dan semua orang itu kemudian menjadi subscribernya, kemudian ikut menonton, like dan sebagainya, itu bisa menjadi dampak ekonomi juga gitu ya. Jadi tontonan itu bisa dilihat, dinikmati, ada dampak ekonominya juga. Jadi adaptasi bukan berarti menghindari dampak ekonomi. Kalau hari ini enggak usah diceritakan ya, pasti dampak ekonominya luar biasa ini. UMKM tumbuh, pedagang jalan, kesenian ditanggap, kan ini kan mesti dibayar toh Pak Fuad, ya kesenian dibayar, tumbuh dan sebagainya, wah penonton bisa jajan semua rame gitu kan, luar biasa. Jadi multiplier efeknya di kesenian ini bukan hanya menguri-uri kebudayaannya saja, tapi adalah ekonomi bisa bangkit. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Mas Teguh. Nah ini sekali lagi tanggapan dari Pak Zamroni ini Pak, kaitannya dengan tadi ini ada inovasi, adaptasi, kreasi, ini kolaborasi ya. Ke depan sudah ada barangkali ide-ide apa yang akan kemudian diterapkan untuk kebudayaan lokal di Brebes ini? Karena kebetulan kegiatan yang ada di keluarga besar Yayasan Pendidikan Huda ini, dan alhamdulillah ini ketua umumnya datang, beliau Pak Kompol Haji Khalid Mawardi ini belakang ya. Oke. Ini
ini kegiatan tahunan ini. Di samping kegiatan tahunan, kita juga ada kegiatan triwulan dan setiap momen yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, kami seluruh jajaran lembaga pendidikan ini mengikut sertakan. Tentunya komitmennya dengan fasilitasi yang cukup. Karena sekarang ini nggak ada istilah gratis itu. Ya. Saya kira semacam itu. Makanya tadi saya sampaikan, di samping kita bisa membina bisa. Tapi kita juga harus menggugah pemerintah untuk memberikan fasilitas yang cukup. Karena sementara waktu ini kami lihat di DPRD Kabupaten Brebes sendiri, mungkin tak beda jauh juga dengan provinsi, bahwa perhatian pemerintah terhadap seni dan budaya ini dirasa anggarannya masih cukup kurang itu. Sehingga saya minta pada provinsi ini untuk lebih memberikan satu kesempatan kepada budaya lokal yang sekarang lagi mulai tumbuh ini untuk divitalisasi khususnya operasionalnya. Terima kasih. Oke, baik Pak Zamroni. Nah, ini sebagai closing statement ya kan terkait tadi anggarannya untuk seni budaya ini dirasa masih minim gitu ya. Ini wakil rakyat DPRD Jawa Tengah, Mas Fuad ini bisa ikut mendorong lah ya nanti ya. Bagaimana Pastilah, ini anggaran untuk seni tradisi? Silakan sebagai closing statement Mas Fuad. Hanya kan kemudian memang leading sektornya tidak di DPRD Provinsi Jawa Tengah tapi di Dinas Pariwisata dan di pemerintah provinsi ya. Dinpurapar. Pasti kita dorong, tapi bahwa kemudian di kami pun di DPRD akan terus kita dorong kegiatan media tradisional. Kalau hari ini mungkin setiap anggota Dewan ini hanya satu kegiatan, tahun-tahun depan bisa 2, 3, 5 atau bahkan lebih. Karena apa yang disampaikan Mas Teguh tadi betul, ini punya multiplier effect yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kami juga punya kewajiban untuk, kalau tadi Mas Teguh menggunakan bahasa yang sangat luar biasa, semesta digital. Hari ini kami di Komisi A juga harus mendorong ekosistem digital ini terbangun dengan baik. Misalnya bagaimana kami akan meminta Kominfo agar daerah-daerah blank spot di Jawa Tengah ini segera tertangani. Karena kan ternyata kan masih banyak ya? Ya ada banyak beberapa tempat. Nah kalau kemudian skemanya ini adalah bagaimana kemudian seni-seni tradisional yang ada di masyarakat desa terpencil dan sebagainya dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah, tidak melalui cara konvensional tapi digital, maka perangkat ekosistem digital ini juga harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi memang ini kerja dari berbagai macam sektor kolaboratif, istilahnya tadi oleh Mas Teguh, tidak hanya kemudian DPRD Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya Dinpurapar Provinsi Jawa Tengah atau kabupaten kota, tapi juga harus ada melibatkan Kominfo, harus melibatkan dinas-dinas lain yang terkait, tapi kemudian endingnya itu adalah bagaimana kemudian budaya tradisional masyarakat, kekayaan lokal yang ada di masyarakat, ini bisa kita jaga sehingga nanti anak-anak kecil yang hari ini umurnya masih di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun itu nanti ketika mereka dewasa dan menua tidak akan pernah kemudian kehilangan warisan adiluhung budaya kita. Oke, baik, terima kasih Mas Barangkali Fuad. ini sebagai satu bentuk tambahan, karena tadi inovasi apa sih yang khususnya ada di Lunggang ini, bahwa ini adalah embrio dari akan dibangunnya ada sebuah rencana bangunan di samping sanggar juga gedung serbaguna. Di sini ya Pak ya. Doakan mudah-mudahan tahun depan kalau Mas Fuadnya energik ya bersama kami tentunya. Insya Allah akan terlahir gedung serbaguna plus sanggar yang ada di Yayasan Pendidikan Hutan. Kita aminkan semuanya ya. Mudah-mudahan nanti terwujud di tahun depan gitu. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk uri-uri budaya tradisional, apalagi ini harus beradaptasi dengan kondisi dengan digital sekarang ini membutuhkan peran banyak pihak, tidak hanya dari masyarakat sendiri, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari DPRD provinsi dan lain sebagainya, tetapi memang semuanya harus terlibat di situ untuk benar-benar ingin memajukan seni budaya dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Baik, terima kasih Pak Zamroni, terima kasih Mas Fuad, Mas Teguh dan juga Pak Kasam, terima kasih waktunya dan tentu saja pemirsa juga hadirin di sini, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan siang hari ini bermanfaat dan saya Septul Andari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.